Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan makna dari jenis alat kontrasepsi yang rasional yang biasa dipakai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di daerah kita ini ataupun yang menjadi program Bangga Kencana. Antara lain, satu bisa saya jelaskan adalah pil KB ataupun pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi dapat digunakan wanita berbagai golongan umur. Kemudian setiap paket berisi antara 28 pil dan ada yang 21 pil, sedangkan 7 pil yang tidak aktif. Kemudian jika lupa minum pil tidak aktif, ibu berisiko hamil. Bila berhenti minum pil dapat menjadi kehamilan. Jika lupa minum 2 pil, maka ibu harus lebih giat lagi melihat dan langsung meminum 2 pil dan yang bagus dengan cara demikian hingga tidak terjadi kehamilan. Kemudian membantu mengurangi pendarahan waktu haid. Yang kedua, saya akan jelaskan masalah suntik KB. Di mana suntik KB ini ada terdiri dari 2 jenis, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Sementara sebagai program Bangga Kencana ataupun program pemerintah sangat efektif untuk mencegah kehamilan bila disuntik setiap 2 atau 3 bulan. Termasuk Depo-Provera dan Norestrat. Yang kedua, aman hampir bagi semua ibu. Dapat digunakan wanita berbagai golongan umur. Aman digunakan pada masa menyusui sejak 6 minggu setelah melahirkan. Sangat efektif sepanjang ibu datang tepat waktu untuk suntikan. Suntik ulang bisa diberikan hingga 2 minggu lebih awal dari 2 minggu terlambat tanpa perlindungan tambahan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan alat kontrasepsi bawah kulit ataupun sering dikatakan orang adalah susuk KB. Tersedia 2 macam, ada susuk KB yang 2 batang dan ada susuk KB yang 6 batang. Pada saat sekarang ini, susuk KB ini sudah dapat dibagikan menjadi 2, yang 6 tidak lagi dilaksanakan karena lebih efektif yang 2 batang. Itu dapat mencapai 3 tahun. Sangat efektif untuk masa 3 tahun seperti Implanon dan Indoplan. Kemudian mudah untuk dicabut bila diinginkan untuk meneruskan keturunan. Segera setelah susuk KB diangkat, ibu dapat kembali merasa masa suburnya. Yang masalah yang keempat yaitu AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi dalam rahim ini digunakan bagi ibu-ibu. Hal ini diletakkan di dalam rahim yang fungsinya adalah mencegah terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum. Di mana AKDR ini masa waktunya sampai mencapai 10 tahun. Masa haid dapat menjadi lebih panjang. Kemudian tidak mempengaruhi ASI. Temui dokter bila ada keluhan. Kembali dalam masa 3-6 minggu atau lebih masa haid untuk diperiksakan kembali. Kemudian saya akan menjelaskan masalah vasektomi. Vasektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi pria, di mana vasektomi ini dipasang apabila si ibu memang betul-betul tidak mampu untuk ataupun tidak dapat menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Sebagaimana yang diharapkan sekarang ini, vasektomi digunakan oleh bapak-bapak yang mempunyai kesadaran tinggi karena efektivitasnya adalah seumur hidup. Kemudian saya akan jelaskan masalah tubektomi. Tubektomi ataupun medis operasi wanita ini sering dilaksanakan sesuai dengan anjuran dokter, di mana sang ibu sudah melahirkan melebihi dari 3 dengan cara dioperasi. Jadi
si ibu tidak dapat lagi melahirkan, jadi dianjurkan kepada pus ataupun peserta KB untuk menjadi peserta tubektomi ataupun medis operasi wanita, yang mana hal ini kita ketahui diikat saluran tuba si ibu, tuba falopinya, hingga indung telur tidak dapat keluar dan tidak bertemu dengan sperma. Kemudian satu lagi saya akan menjelaskan masalah alat kontrasepsi kondom. Kondom adalah sejenis alat kontrasepsi yang terbuat dari karet yang fungsinya adalah mencegah pertemuan antara sperma dengan ovum. Kemudian ada manfaatnya, bisa membatasi infeksi menular seksualitas ataupun penyakit kelamin. Tetapi ada kelemahannya, bisa terjadi iritasi pada orang-orang yang memang sensitif terhadap karet. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan agar ibu-ibu dapat mengerti tentang penggunaan alat kontrasepsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.